Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cara membaca Al-Quran, cara belajar membaca Al-Quran yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama sampai halaman 17 di metode praktis At-Tanzil. Baru setelahnya kita masuk ke halaman 18. Jadi dikenalkan boleh ini halaman 18. Baru setelah itu di halaman 18 ini pengenalan bunyi harokat fathah panjang, kasroh panjang, dan dhamma panjang. Di sini contohnya di ha. Ha ini juga sama ha. Kalau ini hi, ini juga sama hi. Ini hu, ini sama hu, begitu. Kayak gini namanya ha, ini juga sama ha. Juga pengenalan bentuk. Selain pengenalan bunyi, harokat fathah panjang, kasroh panjang, dan dhamma panjang, juga mengenalkan bentuk ha yang berbeda-beda. Setelah dianggap cukup, baru disuruh baca pada di bawah garis putus-putus ini, yang tugasnya murid atau anak didik. Guru atau pendidik itu mengawasi apa yang dibaca oleh anak didik, mengontrol barangkali ada yang salah di panjang pendeknya. Mahahuna sabilihi waja'alahu wa kutubihi. Terus begitu diacak ke bawah boleh. Bi ayatina du'aahu kama amanah bishimalihi. Terus di semua contoh yang terdapat di halaman 18 ini sambil diawasi. Anak didik itu harus tahu membedakan mana bacaan yang panjang dan mana bacaan yang pendek. Sudah dianggap mampu di halaman 18, baru bisa pindah pada halaman berikutnya. Ini halaman 19. Di halaman 19 ini lebih panjang lagi bacaannya. Jadi bukan hanya satu kata, tapi dua kata. Hahuna aminina. Boleh dengan seperti ini. Atau hahuna aminina. Boleh. Kayak terpisah-pisah, terputus-putus seperti contoh yang pertama boleh. Fihi muhana, boleh. Lahu ma sakana. Yang penting tahu dulu bacaan panjangnya. Entah bacaan panjang yang di
diucapkan oleh anak didik melebihi dari batas, itu tidak ada masalah. Yang penting tahu dulu membedakan mana yang panjang dan mana yang pendek. Dzalika jaza'u, boleh meskipun kayak terputus-putus seperti ini boleh. Jadi baca sambung langsung boleh. Dzalika jaza'u, ini bagus. Wa thulatha wa ruba'ah, boleh. Setelah dianggap mampu, maka di bawah garis paling bawah ini pengenalan harokat. Ini fathah. Kalau kayak gini 2 harakat fathah namanya fathah tanwin. Ini fathah panjang. Kalau ini kasrah, kalau 2 harakat kasrah itu namanya kasrah tanwin. Ini kasrah panjang, ini dhamma. Kalau kayak gini 2 dhammah namanya dhammah tanwin. Ini dhammah panjang sukun. Ini dikenalkan. Baru setelah itu pindah pada halaman 20. Ini tugasnya seorang guru atau pendidik di atas garis putus-putus. Ini bacanya amanu. Ini sama amanu. Jadi alif ini nggak berfungsi. Jadi nggak usah dibaca nak alifnya begitu. Yang belakang ini amanu. Amanu. Ini yang perbedaannya yang fathah panjang. Kalau di depan kan fathah diikuti alif. Kalau yang belakang itu dibaca panjang karena harakatnya fathah panjang. Setelah dianggap cukup, maka disuruh baca amanu, ati'u, amanu, qara'u, kubitu, waja'alu, dan contoh-contoh yang lain. Sudah dianggap mampu di halaman 20 ini, baru pindah pada halaman 21. Di halaman 21 ini pengenalan bunyi harakat fathah tanwin. Jadi kalau tadi di halaman 19 pengenalan harakat fathah tanwin, di halaman 21 ini pengenalan bunyinya. Ini ana. Kalau harakat fathahnya 1. Kalau 2 bunyinya an. Kalau ba, ban. Kalau ja, jan. Kalau da, dan. Kalau ha, han. Kalau wa, wan. Jadi ban, meskipun ada alif ini nak, kalau tanwin tidak boleh panjang. Ban. Jan juga sama, meskipun ada alif. Kalau tanwin tidak boleh panjang. Disuruh baca binaan, hisaban. Itu kan sama-sama ada alif. Di sa juga ada alif, di ba juga ada alif. Bedanya yang ba ini karena tanwin harakatnya maka dibaca pendek. Makanya di atas garis putus-putus itu dijelaskan. Ini meskipun ada alif tidak boleh panjang ya. Kalau fathah tanwin, harakatnya fathah tanwin. Semuanya kalau harakat fathah tanwin nggak boleh dibaca panjang. Sirajan. Kalau cuma fathah biasa ya dibaca panjang. Azizan, hakiman, wazuran.
Dianggap mampu, baru pindah pada halaman 22. Ini pengenalan bentuk. Kalau bunyi harakatnya kan sudah pengenalan bentuk. Ini tan, ini juga sama anak tan. Kalau kayak gini juga sama tan. Ini tan semua, tan, tan, tan. Disuruh baca muqitan, sholatan, ba'udatan. Sampai pada halaman ini di pengenalan bunyi harakat fathah tanwin, jangan lupa pada pokok pembahasan yang telah dilalui, yaitu panjang pendeknya. Jangan karena sudah sampai pada pembahasan fathah tanwin, lantas pokok pembahasan yang harus dicapai sebelumnya dilupakan, dibiarkan. Ini juga tidak boleh. Misalnya anak didik membaca panjang pendeknya keliru, misalnya kamilatan, ini salah. Jadi betul-betul diperhatikan kamilatan. Makanya penting bagi seorang guru tidak terburu-buru untuk menaikkan anak didik dari halaman pertama ke halaman berikutnya, dari halaman kedua ke halaman berikutnya, dari halaman ini ke halaman berikutnya, terus begitu. Jangan terburu-buru. Terus ada evaluasi. Di mana kelemahan anak didik, ini perlu. Ini penting bagi seorang guru. Jangan terburu-buru untuk menaikkan anak didik. Sebelum anak didik itu sudah dipastikan bahwa pada pokok pembahasannya sudah betul-betul dikuasai. Baik pokok pembahasan yang sedang berjalan atau pokok pembahasan yang telah dilalui. Jangan terburu-buru. Maka nanti akibatnya kalau terburu-buru dinaikkan, nanti akibatnya yang menjadi korban nanti anak didiknya. Karena dia kalau sudah halaman tinggi misalnya, mau diturunkan nggak mau. Halaman 25 mau diturunkan ke halaman 10 nggak mau. Begitu. Nanti juga kewalahan juga, masih ada tugas yang lebih berat lagi, lebih banyak lagi bagi seorang guru kalau sudah terlanjur kayak gitu. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.